Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun di Jember, Jawa Timur ditemukan terkubur di sebuah kebun kopi. Apa yang menyebabkan bocah ini terbunuh dan siapa manusia durjana yang telah begitu tega menghabisi nyawa bocah tak berdosa ini? Saksikan berkas buser jenazah bocah terkubur di kebun kopi selengkapnya. Warga di Dusun Sumber Pakem, Desa Silo, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Jumat petang nampak berkumpul di sebuah rumah. Beberapa polisi juga terlihat berjaga. Mereka menunggu kedatangan sebuah ambulans. Ambulans yang datang membawa jasad Muhammad Faton Alfarisi, 7 tahun, usai menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember. Apa yang sebenarnya menimpa korban? Keluarga korban begitu terpukul menyambut kedatangan jenazah M. Faton Alfarisi. Bahkan sang bunda, Irmawati, nyaris tak sanggup menopang tubuhnya. Di tengah prosesi jasad bocah yang masih duduk di bangku TK itu akan disolatkan di masjid setempat. Irmawati, ibu korban, tidak sadarkan diri. Melepas kepergian putra semata wayangnya menghadap Yang Maha Kuasa, Irmawati tak kuasa menahan duka. Jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum desa setempat diiringi puluhan warga desa. Pegang yang satunya, agak nipet-nipet, satunya pegang, yuk. Anis, turunkan. Bobo apa? Oh, ibu, sini ke bu. Dengan deng, biasain. Kita kan dapat. Kurang setongin. Tengah, kurang. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas kematian korban? Hubungan dengan ibu korban dengan pelaku ini memang suami istri, tapi tidak sah, siri seperti itu. Dan lagi suami yang pelaku ini kepada anak itu katanya ibunya korban sering mengukuli seperti itu. Sebelumnya M. Alfianto yang disebut ibu korban menjemput M. Faton Alfarisi di rumah saudaranya, tapi tidak pernah mengantarnya pulang ke rumah dan diduga menculik bocah itu, memancing kegeraman warga. Berulang-ulang, warga berusaha menangkap terduga pelaku, bahkan menggerebek rumahnya. Sampai akhirnya pelaku yang bersembunyi di sebuah kebun tak jauh dari rumahnya di Desa Garahan terkepung dan akhirnya diringkus warga. Warga marah karena Alfianto tak mengaku dan tak mau menunjukkan di mana ia menyembunyikan bocah itu. Di tengah emosi warga, polisi datang dan amankan pria berusia 25 tahun itu ke Mapolsek Sempolan. Belakangan setelah diinterogasi polisi, kekasih ibu korban itu akhirnya mengaku jika sang bocah telah dibunuhnya dan jasadnya dikubur di kebun kopi. Memang dipukul karena tidak mengaku. Jadi nggak mengaku waktu itu? Tidak mengaku di lokasi di TKP itu nggak mengaku. Udah gitu di kantor polisi baru bisa mengaku. Maaf dan
Di tengah kegelapan malam, polisi dalam jumlah yang banyak masuk ke area kebun kopi di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur. Tim Inafis terlihat menggali tanah. Rupanya penggalian ini erat hubungannya dengan laporan seorang ibu yang kehilangan anaknya, seorang bocah berusia 7 tahun, Muhammad Faton Al-Farisi. Dari laporan yang disertai kesaksian itu, menguatkan dugaan polisi, kekasih sang ibu, Muhammad Alfianto, bertanggung jawab atas hilangnya bocah itu. Polisi yang sudah menciduk Alfianto menginterogasinya dan ia pun dibawa untuk tunjukkan keberadaan sang bocah. Pakai karung kan? Di dalam karung kan? Ubid. Udah berapa lama kenal sama anaknya? Tak lama, sebuah karung ditemukan di kedalaman sekitar 50 cm. Keluar tuh kakinya. Miris sekali kondisi bocah itu. Tak sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Jasadnya pun dievakuasi. Selain ini, jenazah ini, apa yang kamu tanam di dalam ini? Senjata? Namun polisi masih mencari barang bukti lain, di antaranya seluruh pakaian korban. 50 meter dari tempat kuburan sang bocah ditemukan bekas benda-benda terbakar. Sandal? Apa ini? Celana, sandal. Mangkoknya dapat dari mana kamu? Ambil di pohon pinus lain. Ada diamankan Abu Aras. Plastik itu Tokyo, tempatnya apa ini? Rupanya benda-benda itu milik korban yang seluruhnya dibakar, diduga untuk hilangkan barang bukti. Saat pelaku pembunuhan dibawa kembali menuju mobil polisi, ia disambut massa yang tersulut emosi dengan kejahatan pelaku. Bahkan polisi sampai membuat penjagaan ketat terhadap mobil polisi yang membawa pelaku pembunuhan dan juga mobil jenazah yang akan meninggalkan Desa Garahan karena khawatir massa yang memadati ruas jalanan akan bertindak di luar batas. Masih belum jelas alasan pelaku membunuh korban. Mobil polisi yang membawa jenazah Muhammad Faton Al-Farisi tiba di ruang instalasi kamar jenazah Rumah Sakit Daerah Dr. Subandi, Jember, Jawa Timur, Kamis malam. Jasad bocah berusia 7 tahun warga Sumber Pakem, Kecamatan Silo, Jember itu akan segera diotopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Peristiwa penculikan ini terjadi sejak hari Minggu lalu setelah korban dijemput oleh pelaku dari rumah salah satu saudaranya. Namun korban ternyata tidak diantarkan pulang ke rumahnya hingga akhirnya ibu korban lapor ke polisi. Berawal dari laporan daripada ibu korban hari Senin tanggal 10 Februari 2025 terkait dengan penculikan anak di bawah umur. Lalu kami melakukan penyelidikan mengkerucut kepada terduga pelaku dari kekasih ibu korban dan atau tunangan ibu korban. Lalu kami dibantu oleh masyarakat dan juga tim Resmob mengamankan terduga pelaku. Adapun kami lakukan pendalaman terkait dengan terduga pelaku mengakui bahwa melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Lalu pelaku menguburkan korban di kebun kopi Garahan. Saat ini tadi kami sudah selesai melaksanakan membongkar mayat korban dan dibawa ke Rumah Sakit Subandi untuk dilakukan otopsi. Sementara Muhammad Alfianto, terduga pelaku, warga Desa Garahan Silo, Jember yang juga kekasih ibu korban, diamankan di Mapolres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan sadis Muhammad Faton Al-Farisi, bocah berusia 7 tahun, yang jasadnya ditemukan terkubur di kebun kopi Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur, Kamis malam 13 Februari lalu, terus diselidiki polisi. Dari hasil interogasi polisi, penganiayaan dilakukan dengan tangan kosong, walaupun belum jelas apakah korban langsung wafat usai dianiaya.
Hasil otopsi akan mengungkap sebab korban berpulang. Penganiayaan menggunakan benda tumpul atau bagaimana? Pengakuan dari terduga pelaku menggunakan tangan kosong, memukul di bagian dada, cukup banyak katanya. Kami tanyakan berapa kali, cukup banyak katanya. Dari hasil otopsi nanti kita bisa menyimpulkan apakah korban meninggal atau pas dikuburkan dalam keadaan masih hidup, ataukah korban meninggal karena luka-luka fatal di organ tubuhnya, ataukah korban meninggal karena kekurangan nafas. Jadi kita bisa menyimpulkan. Sementara polisi masih belum bisa menyimpulkan apa motif pelaku membunuh korban karena keterangan pelaku masih berubah-ubah. Sepertinya hubungan pelaku dan ibu korban yang disebut telah menjalin hubungan 1 tahun lamanya dan juga telah bertunangan bisa jadi simpul penghubung kematian korban. Inilah Muhammad Alfianto yang melakukan penganiayaan berakhir pembunuhan terhadap Muhammad Faton Al-Farisi, bocah berusia 7 tahun anak kekasihnya Irmawati. Pria ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Motif tersangka membunuh hanya karena persoalan sepele saja, dilatar belakangi kejengkelannya pada korban. Untuk motif mungkin sudah bisa disimpulkan? Untuk keterangan awal, tapi masih perlu kami dalami dari keterangan tersangka mengaku jengkel pada korban karena sering mengejek korban. Polisi juga telah memeriksa para saksi, yaitu ayah kandung serta kakek korban. Sementara ibu korban belum bisa dimintai kesaksiannya karena kondisi psikisnya masih sangat terguncang. Tanah pekuburan Muhammad Faton Al-Farisi masih basah saat kerabat terdekat ziarah ke makam korban di pemakaman umum Dusun Sumber Pakem, Desa Silo, Kecamatan Silo, Jember, Minggu siang. Nasirudin, paman korban, adalah salah satu keluarga korban yang paling terpukul. Sejak kedua orang tua korban berpisah dan korban diasuh ibunya, Nasirudin sudah menganggap korban seperti anaknya sendiri. Kakek dan nenek korban juga masih sangat terpukul atas berpulangnya bocah berusia 7 tahun itu. Seperti anak saya sendiri, Pak. Apalagi kan tetap anak saya sendiri tuh, Pak. Saya tuh pengen ngerasain yang ngebunuh ponakan saya itu, gimana rasa sakitnya ponakan saya itu kayak gitu dah. Kalau permintaan keluarga ke pelaku ini seperti apa? Kalau saya, Mas, saya itu minta kepada semua mendukung itu kan, minta harus nyawa dibayar dengan nyawa, Mas. Pembunuhan yang dilakukan Muhammad Alfianto terhadap seorang bocah yang masih duduk di bangku TK sungguh di luar nalar dan sangat keji. Semoga keadilan berpihak pada keluarga korban.